Mungkinkah secangkir kopi pahit yang Anda minum setiap pagi menyimpan kekuatan luar biasa? Minuman sederhana ini ternyata memiliki rahasia kesehatan yang jarang diungkapkan. Para lansia sering dianjurkan untuk membatasi konsumsi kopi karena dianggap berbahaya. Namun penelitian terbaru justru menunjukkan hal yang mengejutkan tentang minuman hitam ini. Seorang kakek berusia 74 tahun mengalami perubahan signifikan dalam kesehatannya. Bukan karena obat mahal atau terapi khusus, melainkan dari kebiasaan sederhana minum kopi pahit. Kopi sering dikaitkan dengan jantung berdebar dan gangguan tidur. Tapi tahukah Anda bahwa secangkir kopi pahit justru dapat melindungi organ vital Anda dari berbagai penyakit serius? Di tengah berbagai mitos dan fakta tentang kopi, mana yang harus dipercaya? Simak 7 fakta mengejutkan tentang kopi pahit yang belum banyak diketahui, terutama oleh para lansia. Sudahkah Anda menikmati segelas kopi hari ini? Jika informasi ini bermanfaat, berikan komentar tentang fakta kopi mana yang paling mengejutkan untuk Anda. Jangan lupa like dan subscribe untuk mendapatkan informasi kesehatan berharga lainnya. Bertahun-tahun kita mengenal kopi hanya sebagai peneman rutin pagi hari, pengusir kantuk, atau sekadar teman mengobrol. Namun di balik aroma khas dan rasa pahitnya, kopi menyimpan potensi kesehatan yang luar biasa. Manfaat tersembunyi ini jarang diketahui, padahal sangat penting bagi kesehatan lansia. Masyarakat sering menganggap kopi berbahaya bagi usia lanjut, bisa memicu jantung berdebar, tekanan darah tinggi, atau gangguan tidur. Ketakutan ini membuat banyak lansia menghindari kopi, padahal mereka bisa kehilangan manfaat penting. Pertentangan pendapat tentang kopi membuat banyak lansia bingung. Di satu sisi, dokter terkadang menganjurkan mengurangi kopi karena kafeinnya. Di sisi lain, penelitian ilmiah terbaru justru menunjukkan bahwa konsumsi kopi secara bijak dapat membantu mencegah berbagai penyakit degeneratif. Perdebatan ini sering meninggalkan lansia dalam kebimbangan. Haruskah mereka tetap menikmati kopi kesayangan mereka, atau berhenti sama sekali? Pertanyaan ini menjadi semakin penting ketika usia bertambah dan risiko penyakit kronis meningkat. Mayoritas lansia memiliki ketakutan terbesar akan penyakit-penyakit degeneratif seperti Alzheimer, penyakit jantung, dan diabetes. Ketiga penyakit ini bukan hanya mengancam nyawa, tetapi juga dapat drastis menurunkan kualitas hidup. Pengobatan untuk kondisi-kondisi tersebut seringkali mahal dan tidak sepenuhnya efektif. Dalam pencarian solusi, banyak yang mengabaikan langkah-langkah pencegahan sederhana, termasuk peran minuman yang dikonsumsi sehari-hari. Minuman seperti kopi, yang sudah menjadi bagian dari rutinitas, ternyata memiliki potensi perlindungan. Masalah umum yang dihadapi lansia seperti sembelit, kelelahan kronis, dan suasana hati yang menurun sering dianggap sebagai bagian normal dari proses penuaan. Banyak yang pasrah dan menerima kondisi ini sebagai sesuatu yang tidak terhindarkan. Penggunaan obat-obatan menjadi pilihan utama, padahal beberapa solusi alami mungkin bisa membantu. Riset menunjukkan bahwa beberapa masalah ini dapat diminimalisir dengan perubahan gaya hidup sederhana, termasuk pilihan minuman yang tepat. Kopi, jika dikonsumsi dengan cara yang benar, bisa menjadi salah satu solusinya. Data ilmiah terbaru membongkar mitos yang selama ini beredar tentang kopi. Penelitian berskala besar dari universitas terkemuka di seluruh dunia menunjukkan bahwa kopi memiliki senyawa aktif yang bermanfaat bagi kesehatan. Antioksidan dalam kopi dapat melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan. Senyawa antiinflamasi membantu mengurangi peradangan kronis. Bahkan, kafein sendiri memiliki efek positif bila dikonsumsi dalam jumlah tepat. Fakta-fakta ini menantang pandangan lama bahwa kopi harus dihindari, khususnya oleh lansia yang kondisi kesehatannya rentan. 1. Kopi pahit terbukti menurunkan risiko penyakit Alzheimer secara signifikan. Kondisi demensia ini menjadi ketakutan utama banyak lansia, mengancam kemampuan mengingat dan mengenali keluarga tercinta. Melalui konsumsi rutin kopi pahit, Anda bisa membangun pertahanan alami untuk otak. Kafein dalam kopi bekerja sebagai pelindung otak dengan mencegah penumpukan plak beta amiloid. Zat lengket ini merupakan penanda utama Alzheimer yang mengganggu komunikasi antar sel otak. Saat Anda menikmati secangkir kopi pahit, kafein aktif melawan pembentukan plak berbahaya ini. Selain kafein, kopi mengandung antioksidan kuat yang melindungi sel-sel otak dari radikal bebas. Radikal bebas ini dapat merusak struktur sel dan mempercepat penuaan otak. Antioksidan dalam kopi menangkap radikal bebas sebelum mereka bisa merusak jaringan otak yang sehat. Studi dari Universitas Florida menunjukkan penurunan risiko Alzheimer hingga 65% pada lansia peminum kopi rutin.
Para peneliti mengamati 124 orang berusia di atas 65 tahun selama periode 4-5 tahun. Hasilnya mengejutkan. Mereka yang mengonsumsi 2-3 cangkir kopi sehari memiliki fungsi kognitif jauh lebih baik. Efek perlindungan kopi terhadap otak tidak hanya berlaku pada kasus Alzheimer berat. Gangguan daya ingat ringan atau yang sering disebut pikun wajar juga bisa diminimalisir. Kopi membantu menjaga kewaspadaan, konsentrasi, dan kemampuan berpikir, bahkan di usia sangat lanjut. Perlu dicatat, manfaat kopi untuk otak hanya optimal bila dikonsumsi tanpa tambahan gula berlebih. Gula dapat memicu peradangan dalam tubuh, termasuk di otak. Gula berlebih justru meningkatkan risiko penyakit neurodegeneratif, meniadakan manfaat baik dari kopi itu sendiri. Waktu minum kopi juga memengaruhi efektivitasnya dalam melindungi otak. Pagi hari antara pukul Juni 10 adalah waktu optimal. Pada jam ini, tubuh dapat memanfaatkan kafein dengan baik tanpa mengganggu pola tidur. Tidur berkualitas sangat penting untuk proses pembersihan otak dari toksin berbahaya. Pengalaman nyata seorang profesor pensiunan berusia 82 tahun memperkuat temuan ilmiah ini. Selama 35 tahun, beliau rutin minum 2 cangkir kopi pahit setiap pagi. Kini di usia senjanya, kemampuan mengingatnya masih tajam, berbeda jauh dari teman-teman sebayanya yang mulai kesulitan mengingat. Para ahli saraf merekomendasikan kombinasi kopi pahit dengan aktivitas mental untuk hasil maksimal. Setelah minum kopi pagi, lakukan aktivitas yang merangsang otak seperti membaca, teka-teki silang, atau belajar hal baru. Kombinasi ini menciptakan sinergi yang memperkuat jaringan neuron di otak. Dr. Michael Gregor, neurolog terkemuka, menjelaskan bahwa kopi pahit membantu menjaga aliran darah ke otak tetap lancar. Peningkatan sirkulasi ini memastikan sel-sel otak mendapat cukup oksigen dan nutrisi. Dengan aliran darah yang baik, fungsi otak tetap optimal meski di usia senja. Peranan kopi dalam kesehatan otak membuka perspektif baru tentang pencegahan demensia. Selama ini, banyak lansia merasa tak berdaya menghadapi ancaman Alzheimer. Kini dengan pemahaman tentang manfaat kopi pahit, mereka memiliki alat sederhana namun kuat untuk menjaga kesehatan kognitif. Namun perlu diingat, kopi bukan pengganti gaya hidup sehat untuk otak. Konsumsi kopi harus diimbangi dengan aktivitas fisik rutin, pola makan bergizi, dan stimulasi mental. Ketiga faktor ini, bersama kopi pahit, menciptakan perlindungan komprehensif terhadap penurunan fungsi kognitif. Beberapa lansia mungkin khawatir kafein akan membuat mereka sulit tidur. Ketakutan ini bisa diatasi dengan membatasi konsumsi kopi hingga maksimal pukul 2 siang. Dengan begitu, kafein punya waktu cukup untuk dimetabolisme tubuh sebelum waktu tidur malam. Bagi lansia dengan kondisi medis tertentu seperti migrain atau gangguan kecemasan, konsultasi dengan dokter diperlukan sebelum meningkatkan konsumsi kopi. Meski bermanfaat untuk otak, kafein dapat memengaruhi kondisi tertentu. Pendekatan personal tetap penting dalam memanfaatkan khasiat kopi. Kesimpulannya, secangkir kopi pahit setiap pagi bisa menjadi investasi berharga untuk kesehatan otak jangka panjang. Dengan biaya terjangkau dan mudah diterapkan, kebiasaan ini memberi perlindungan terhadap salah satu penyakit paling ditakuti di usia senja, Alzheimer. Jika Anda mendapatkan manfaat dari informasi ini, jangan lupa untuk memberikan like pada video ini dan subscribe ke channel kami untuk mendapatkan lebih banyak tips kesehatan bagi lansia. 2. Kopi pahit memiliki kemampuan luar biasa untuk memperkuat fungsi jantung lansia. Organ vital ini bekerja tanpa henti sejak kita lahir, berdetak sekitar 100.000 kali setiap hari. Namun seiring bertambahnya usia, jantung mengalami penurunan fungsi alamiah yang bisa mengancam kualitas hidup. Selama bertahun-tahun, kopi dipandang sebagai musuh bagi penderita masalah jantung. Banyak dokter menganjurkan pasien jantung untuk menghindari kafein. Namun, penelitian terbaru dari Journal of American College of Cardiology membantah pandangan lama ini dengan bukti ilmiah yang mengejutkan. Studi komprehensif yang melibatkan lebih dari 400.000 partisipan selama 10 tahun menemukan fakta mencengangkan. Konsumsi kopi secara teratur dalam jumlah sedang berhubungan dengan penurunan risiko gagal jantung dan penyakit jantung koroner hingga 15%. Temuan ini mengubah paradigma dunia kedokteran. Rahasia kopi dalam melindungi jantung terletak pada kandungan antioksidan, khususnya polifenol dan asam klorogenik. Senyawa ini bekerja seperti perisai, melindungi pembuluh darah dari kerusakan, mencegah pembentukan plak kolesterol, dan memperlancar aliran darah ke jantung dan seluruh tubuh. Efek antiinflamasi dalam kopi juga berperan penting dalam kesehatan kardiovaskular.
Peradangan kronis di pembuluh darah merupakan akar dari banyak penyakit jantung pada lansia. Kopi membantu menekan peradangan ini, menciptakan lingkungan yang lebih sehat bagi sistem peredaran darah. Meski bermanfaat, kopi harus dikonsumsi dengan bijak oleh lansia dengan kondisi jantung. Porsi ideal adalah 1 hingga 2 cangkir per hari, diminum di pagi atau siang hari. Hindari minum kopi di malam hari karena bisa mengganggu kualitas tidur, yang justru berisiko bagi kesehatan jantung. Jenis kopi yang dikonsumsi juga memengaruhi manfaatnya bagi jantung. Kopi hitam tanpa tambahan gula, krim, atau pemanis buatan adalah pilihan terbaik. Tambahan bahan-bahan tersebut justru bisa meningkatkan kadar kolesterol, tekanan darah, dan risiko penyakit kardiovaskular. Dr. Elena Martinez, kardiolog spesialis geriatri, menjelaskan bahwa kopi membantu meningkatkan sensitivitas insulin dan metabolisme glukosa. Kedua faktor ini sangat penting untuk kesehatan jantung lansia, karena resistensi insulin dan metabolisme glukosa yang buruk meningkatkan risiko penyakit jantung. Selain memengaruhi jantung secara langsung, kopi juga membantu mengurangi risiko kondisi yang berhubungan dengan masalah kardiovaskular, seperti diabetes dan obesitas. Kopi meningkatkan metabolisme dan membantu mengontrol berat badan, yang berdampak positif pada kesehatan jantung secara keseluruhan. Pengalaman nyata ditemukan pada sebuah komunitas lansia di Italia yang terkenal dengan umur panjang dan kesehatan jantung prima. Mereka memiliki kebiasaan minum espresso tanpa gula setiap pagi dan siang. Para peneliti menemukan bahwa kebiasaan ini berkontribusi signifikan terhadap kesehatan kardiovaskular mereka. Bagi lansia yang memiliki gangguan irama jantung, konsultasi dengan dokter sangat disarankan sebelum mengonsumsi kopi secara rutin. Dalam beberapa kasus khusus, kafein bisa memperparah kondisi aritmia. Pendekatan personalisasi tetap menjadi kunci dalam memanfaatkan khasiat kopi. Kopi dapat bekerja sinergis dengan aktivitas fisik dalam menjaga kesehatan jantung. Secangkir kopi pahit 30 menit sebelum berjalan kaki ringan dapat meningkatkan stamina dan memperkuat otot jantung. Kombinasi ini menciptakan perlindungan ganda terhadap penyakit kardiovaskular. Studi longitudinal dari Harvard Medical School mengungkap bahwa lansia peminum kopi memiliki pembuluh darah yang lebih fleksibel. Elastisitas pembuluh darah ini sangat penting untuk mengatur tekanan darah dan menjaga aliran darah tetap lancar ke seluruh tubuh, termasuk ke organ-organ vital. Meski memiliki banyak manfaat, kopi bukan pengganti pengobatan untuk masalah jantung yang sudah ada. Lansia dengan penyakit jantung tetap harus mengonsumsi obat yang diresepkan dokter. Kopi sebaiknya dipandang sebagai bagian dari strategi pencegahan dan gaya hidup sehat, bukan sebagai pengobatan. Kesimpulannya, secangkir kopi pahit setiap pagi dapat menjadi sekutu setia bagi jantung lansia. Dengan memahami cara konsumsi yang tepat, minuman sederhana ini berpotensi memberikan perlindungan berharga terhadap penyakit kardiovaskular, penyebab kematian nomor 1 di dunia. 3. Kopi pahit memiliki kemampuan menakjubkan dalam memperlancar pergerakan usus, masalah umum yang dihadapi banyak lansia. Sembelit atau konstipasi menjadi keluhan sehari-hari yang menurunkan kualitas hidup, menyebabkan ketidaknyamanan dan bahkan rasa sakit yang berkepanjangan. Mekanisme kerja kopi terhadap sistem pencernaan sangat menarik. Kopi, baik yang mengandung kafein maupun tidak, memiliki kemampuan untuk merangsang kontraksi otot-otot usus besar. Efek ini dikenal dengan istilah gastrocolik reflex, yaitu reaksi alami tubuh yang mendorong pergerakan usus. Banyak lansia tidak menyadari bahwa kebiasaan tidak bisa buang air besar sebelum minum kopi pagi bukanlah kebetulan. Ini merupakan respons fisiologis nyata. Kafein dalam kopi memperkuat refleks gastrokolik, mendorong tinja lebih cepat keluar dari tubuh dan mencegah penumpukan limbah di usus besar. Selain memengaruhi refleks gastrokolik, kopi juga meningkatkan produksi hormon gastrin, yaitu hormon yang memicu kontraksi otot-otot pencernaan. Akibatnya, gerakan peristaltik usus menjadi lebih aktif dan teratur, membawa makanan melalui saluran pencernaan dengan lebih efisien. Di usia lanjut, sistem pencernaan mengalami perlambatan alamiah. Otot-otot usus melemah, produksi enzim pencernaan menurun, dan mobilitas berkurang. Kombinasi faktor ini membuat konstipasi menjadi masalah umum. Kopi pahit hadir sebagai solusi alami yang efektif tanpa efek samping obat pencahar. Penelitian dari Universitas Tokyo menemukan bahwa lansia yang rutin mengonsumsi secangkir kopi pahit setelah sarapan mengalami peningkatan frekuensi buang air besar hingga 30%. Para peneliti juga mencatat peningkatan kualitas hidup yang signifikan karena berkurangnya ketidaknyamanan pencernaan. Meskipun bermanfaat untuk pencernaan,
Kopi perlu dikonsumsi dengan hati-hati bagi lansia dengan kondisi tertentu. Bagi penderita MAC atau GERD, gastroesophageal reflux disease, kopi sebaiknya tidak diminum saat perut kosong. Konsumsilah setelah sarapan ringan untuk menghindari iritasi lambung. Waktu konsumsi kopi sangat memengaruhi efektivitasnya terhadap pencernaan. Pagi hari, sekitar 30 menit setelah sarapan, adalah waktu optimal untuk memanfaatkan efek pencahar alami kopi. Pada waktu ini, tubuh secara alami siap untuk buang air besar, dan kopi memperkuat sinyal ini. Jenis kopi juga berpengaruh terhadap manfaat pencernaan. Kopi hitam tanpa tambahan susu atau krim lebih efektif merangsang usus. Produk susu dapat memperlambat transit makanan melalui usus, sementara gula berlebih dapat memicu peradangan dan mengganggu keseimbangan bakteri baik dalam usus. Yang mengejutkan, kopi tidak hanya membantu mengatasi sembelit, tetapi juga berpotensi menurunkan risiko kanker usus besar. Efek stimulasi kopi terhadap gerakan usus mempercepat pengeluaran zat-zat sisa dari tubuh, sehingga toksin tidak terlalu lama menumpuk di saluran pencernaan. Jika Anda menikmati informasi bermanfaat ini, jangan lupa untuk memberikan like dan subscribe pada channel kami untuk mendapatkan update konten kesehatan secara berkala. Selain efek langsung pada pergerakan usus, kopi pahit juga mendukung kesehatan mikrobioma usus. Bakteria baik dalam usus memainkan peran penting dalam pencernaan yang sehat. Polifenol dalam kopi berfungsi sebagai prebiotik, memberi makan bakteri menguntungkan dan mendukung keseimbangan flora usus. Studi dari Universitas Barcelona menemukan bahwa lansia peminum kopi rutin memiliki keragaman mikroba usus yang lebih tinggi. Keragaman ini berhubungan dengan sistem pencernaan yang lebih sehat, sistem kekebalan yang lebih kuat, dan bahkan mood yang lebih baik, karena hubungan usus otak yang kompleks. Perlu diingat bahwa kopi bukanlah solusi tunggal untuk masalah sembelit kronis. Kombinasikan konsumsi kopi dengan asupan serat yang cukup, minimal 2 liter air putih sehari, dan aktivitas fisik ringan seperti berjalan kaki 20-30 menit setiap hari untuk hasil optimal. Pengalaman nyata dari komunitas lansia di Blue Zones, daerah dengan populasi berumur panjang, menunjukkan bahwa ritual minum kopi pagi merupakan bagian integral dari kesehatan pencernaan mereka. Di Ikaria, Yunani, dan Sardinia, Italia, para lansia menikmati kopi lokal sebagai bagian dari rutinitas pagi yang sehat. Kesimpulannya, kopi pahit bisa menjadi sekutu alami dalam mengatasi masalah pencernaan pada lansia. Tanpa bahan kimia keras atau efek samping berbahaya, secangkir kopi dapat membantu menjaga regularitas dan kenyamanan sistem pencernaan, meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. 4. Kopi pahit memiliki kemampuan luar biasa untuk meningkatkan energi dan memperbaiki suasana hati lansia. Banyak yang menganggap kelelahan dan perasaan murung sebagai bagian tak terhindarkan dari penuaan, padahal kondisi ini seringkali bisa diatasi dengan solusi sederhana. Kafein dalam kopi bekerja dengan cara menghambat senyawa adenosin, zat kimia di otak yang memicu rasa kantuk dan lelah. Ketika adenosin diblokir, tubuh secara alami menjadi lebih waspada, penuh energi, dan fokus. Efek ini sangat bermanfaat bagi lansia yang sering mengalami penurunan vitalitas. Lebih dari sekadar meningkatkan kewaspadaan, kopi juga merangsang pelepasan neurotransmitter seperti dopamin dan serotonin. Zat-zat kimia ini bertanggung jawab untuk menciptakan perasaan senang dan nyaman, secara efektif melawan gejala depresi ringan yang umum terjadi di usia senja. Studi dari Harvard School of Public Health menemukan bukti kuat bahwa lansia yang mengonsumsi kopi secara rutin memiliki risiko depresi yang lebih rendah hingga 15% dibandingkan yang tidak minum kopi. Efek antidepresan alami ini menjadi alternatif menarik sebelum beralih ke pengobatan farmakologis. Banyak lansia mengalami penurunan energi di siang hari, fenomena yang dikenal sebagai slump sore. Secangkir kopi pahit setelah makan siang, tidak lebih dari pukul 2 siang, dapat mengatasi penurunan ini, memberikan dorongan energi yang memungkinkan lansia tetap aktif dan produktif sepanjang hari. Kopi juga membantu meningkatkan performa kognitif jangka pendek. Lansia yang minum kopi menunjukkan peningkatan kemampuan memecahkan masalah, waktu reaksi yang lebih cepat, dan konsentrasi yang lebih baik. Manfaat ini sangat berarti untuk menjaga kemandirian dan kepercayaan diri di usia lanjut. Ritual menikmati kopi juga memiliki manfaat psikologis yang tidak boleh diabaikan. Kegiatan menyeduh dan menikmati secangkir kopi di pagi hari menciptakan struktur dan ritme dalam keseharian lansia. Rutinitas ini memberikan perasaan normalitas dan kontrol yang penting untuk kesehatan mental. Efek meningkatkan mood dari kopi menjadi sangat signifikan bagi lansia yang mengalami perubahan besar dalam hidup seperti pensiun, kehilangan pasangan,
atau berkurangnya interaksi sosial. Secangkir kopi bisa menjadi pengangkat semangat sederhana namun efektif di tengah transisi hidup yang menantang. Waktu konsumsi kopi sangat memengaruhi efektivitasnya terhadap energi dan mood. Pagi hari antara pukul Agustus 10 pagi adalah waktu optimal, ketika hormon kortisol alami tubuh mulai menurun. Kopi pada waktu ini memberikan dorongan energi yang selaras dengan ritme sirkadian tubuh. Meski bermanfaat, lansia perlu berhati-hati dengan dosis kafein. Terlalu banyak kafein dapat menyebabkan kecemasan, jantung berdebar, atau gangguan tidur. Untuk kebanyakan lansia, 1 hingga 2 cangkir kopi per hari sudah cukup untuk mendapatkan manfaat energi dan mood tanpa efek samping. Perlu diingat bahwa respons terhadap kafein sangat bervariasi antar individu. Beberapa lansia mungkin sangat sensitif, sementara yang lain hampir tidak merasakan efeknya. Penting untuk mendengarkan tubuh dan menyesuaikan konsumsi berdasarkan respons personal, bukan hanya mengikuti rekomendasi umum. Bagi lansia yang mengonsumsi obat-obatan tertentu, interaksi dengan kafein perlu diperhatikan. Beberapa obat tekanan darah, antidepresan, atau obat tiroid dapat berinteraksi dengan kafein. Konsultasi dengan dokter sangat disarankan sebelum menjadikan kopi sebagai bagian dari rutinitas harian. Jenis kopi juga memengaruhi efeknya terhadap mood dan energi. Kopi yang baru digiling dan diseduh dengan air berkualitas baik mengandung lebih banyak antioksidan dan senyawa bioaktif dibandingkan kopi instan. Kualitas lebih baik ini memberikan manfaat lebih optimal untuk kesehatan. Kopi dapat menjadi bagian dari strategi komprehensif untuk mengatasi kelelahan dan mood rendah pada lansia. Kombinasikan dengan tidur berkualitas, aktivitas fisik ringan, nutrisi seimbang, dan interaksi sosial untuk hasil terbaik. Pendekatan holistik ini jauh lebih efektif daripada mengandalkan satu solusi saja. Kesimpulannya, secangkir kopi pahit dapat menjadi alat sederhana namun powerful dalam menghadapi tantangan energi dan mood di usia senja. Dengan biaya terjangkau dan mudah diterapkan, solusi ini memberi lansia kesempatan untuk menikmati hari-hari penuh vitalitas dan keceriaan. 5 kopi pahit memiliki kemampuan luar biasa untuk menurunkan risiko diabetes tipe 2, penyakit metabolik yang sering menyerang di usia senja. Kondisi ini menjadi ancaman serius bagi lansia, dengan komplikasi yang dapat menurunkan kualitas hidup secara drastis. Harvard School of Public Health melakukan studi komprehensif yang menemukan bahwa orang yang minum hingga 4 cangkir kopi per hari memiliki risiko 25% lebih rendah terkena diabetes tipe 2 dibandingkan mereka yang tidak minum kopi sama sekali. Temuan ini menjadi terobosan dalam pencegahan diabetes. Mekanisme antidiabetes dalam kopi berasal dari senyawa alami seperti asam klorogenik dan trigonelin. Kedua zat ini membantu meningkatkan sensitivitas tubuh terhadap insulin, hormon yang mengatur kadar gula dalam darah. Semakin sensitif tubuh terhadap insulin, semakin baik kontrol gula darah. Kopi juga membantu memperlambat penyerapan glukosa di usus. Efek ini menyebabkan peningkatan gula darah setelah makan menjadi lebih gradual, bukan lonjakan tajam yang berbahaya. Stabilitas gula darah ini sangat penting bagi lansia yang berisiko tinggi mengalami diabetes. Efek perlindungan kopi terhadap diabetes bahkan berlaku bagi mereka yang sudah memiliki prediabetes. Studi dari American Diabetes Association menunjukkan bahwa konsumsi kopi pahit secara teratur dapat membantu mencegah perkembangan prediabetes menjadi diabetes tipe 2 penuh. Manfaat antidiabetes dari kopi hanya berlaku jika diminum tanpa tambahan gula atau pemanis buatan. Ironis bahwa banyak lansia menikmati kopi dengan gula berlebih, susu kental manis, atau creamer tinggi lemak. Minuman seperti ini justru meningkatkan risiko diabetes secara signifikan. Waktu minum kopi juga memengaruhi efektivitasnya dalam mengontrol gula darah. Minum kopi 30 menit setelah makan dapat membantu tubuh mengolah karbohidrat lebih efisien. Strategi waktu ini memberikan manfaat optimal untuk metabolisme glukosa pada lansia. Kopi ditemukan memiliki efek termogenik, meningkatkan metabolisme tubuh dan membantu pengelolaan berat badan. Kegemukan merupakan faktor risiko utama diabetes tipe 2. Dengan membantu menjaga berat badan ideal, kopi secara tidak langsung mendukung pencegahan diabetes pada lansia. Antioksidan melimpah dalam kopi juga berperan dalam perlindungan terhadap diabetes. Stres oksidatif dan peradangan kronis berkontribusi pada resistensi insulin. Antioksidan dalam kopi melawan kedua kondisi ini, menciptakan lingkungan metabolik yang lebih sehat di dalam tubuh. Bagi lansia yang sudah didiagnosis diabetes, kopi tetap dapat menjadi bagian dari manajemen kondisi mereka. Namun, penggunaan harus lebih hati-hati dan dikonsultasikan dengan dokter.
Dalam beberapa kasus, kafein dapat berinteraksi dengan obat diabetes atau memengaruhi pemantauan gula darah. Dr. Jianping Zhang, endokrinolog terkemuka, menyarankan lansia untuk mengintegrasikan kopi pahit ke dalam gaya hidup anti-diabetes komprehensif. Ini mencakup diet seimbang, aktivitas fisik teratur, manajemen stres, dan tidur berkualitas. Pendekatan holistik ini memberikan perlindungan maksimal. Pengalaman nyata ditemukan pada komunitas lansia di Okinawa, Jepang, yang memiliki tingkat diabetes terendah di dunia. Mereka mengonsumsi teh hijau dan kopi pahit sepanjang hari, dikombinasikan dengan diet rendah gula dan banyak gerak. Pola hidup ini menjadi contoh efektif pencegahan diabetes. Perlu diperhatikan bahwa meskipun kopi memiliki manfaat anti-diabetes, konsumsi berlebihan, lebih dari 4 cangkir per hari, dapat menyebabkan efek samping seperti kecemasan, gangguan tidur, atau peningkatan tekanan darah. Keseimbangan tetap menjadi kunci untuk mendapatkan manfaat optimal. Kopi pahit juga dapat dikombinasikan dengan rempah yang memiliki sifat anti-diabetes, seperti kayu manis atau jahe. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa kombinasi ini menciptakan sinergi yang meningkatkan kontrol gula darah. Variasi sederhana ini menambah manfaat sekaligus variasi rasa. Kesimpulannya, secangkir kopi pahit menjadi sekutu tak terduga dalam pencegahan dan manajemen diabetes tipe 2 pada lansia. Dengan mengubah kebiasaan sederhana, beralih dari minuman manis ke kopi pahit, lansia dapat memberikan perlindungan signifikan terhadap penyakit metabolik yang mengancam kualitas hidup mereka. 6. Kopi pahit memiliki kemampuan luar biasa untuk membantu proses detoksifikasi tubuh lansia. Seiring bertambahnya usia, organ-organ detoksifikasi seperti hati dan ginjal mengalami penurunan fungsi alamiah, menyebabkan penumpukan toksin yang berdampak negatif pada kesehatan. Hati, organ detoksifikasi utama dalam tubuh, mendapat manfaat signifikan dari konsumsi kopi pahit secara rutin. Kopi mengandung senyawa kahwel dan cafestol yang memiliki efek hepatoprotektif, melindungi sel-sel hati dari kerusakan akibat toksin, radikal bebas, dan proses inflamasi. Penelitian dari Universitas Napoli menunjukkan bahwa kedua senyawa ini merangsang produksi enzim detoksifikasi di hati. Enzim-enzim ini bertugas menetralisir racun dan mengubahnya menjadi substansi yang lebih mudah dikeluarkan dari tubuh, membantu hati lansia yang sudah mulai melemah. Kopi juga membantu meningkatkan aliran empedu, cairan penting yang diproduksi hati untuk pencernaan lemak dan pembuangan limbah metabolik. Dengan produksi empedu yang lancar, proses detoksifikasi berjalan lebih efisien, mencegah penumpukan toksin yang bisa merusak organ dalam. Sifat diuretik ringan yang dimiliki kopi mendukung fungsi ginjal dalam membuang limbah melalui urin. Peningkatan produksi urin membantu membersihkan sistem uriner dan mencegah infeksi saluran kemih, masalah yang sering dialami lansia akibat penurunan fungsi ginjal dan sistem kekebalan. Para peneliti di Johns Hopkins University menemukan bahwa lansia yang mengonsumsi 1-2 cangkir kopi pahit sehari memiliki marker inflamasi yang lebih rendah dalam darah. Ini menunjukkan bahwa kopi membantu mengurangi peradangan sistemik, kondisi yang berkontribusi pada berbagai penyakit degeneratif. Antioksidan berlimpah dalam kopi, terutama polifenol, membantu menetralisir radikal bebas yang merusak sel. Radikal bebas ini meningkat seiring usia dan paparan polusi, menyebabkan stres oksidatif yang mempercepat penuaan. Kopi menjadi sumber antioksidan alami yang mudah diakses sehari-hari. Perlu diingat bahwa sifat diuretik kopi dapat menyebabkan dehidrasi jika tidak diimbangi dengan konsumsi air yang cukup. Lansia disarankan untuk minum minimal 8 gelas air putih sehari jika rutin mengonsumsi kopi. Keseimbangan cairan sangat penting untuk proses detoksifikasi yang optimal. Waktu terbaik untuk mendapatkan manfaat detoksifikasi kopi adalah pagi hari setelah sarapan ringan. Pada waktu ini, tubuh sedang dalam fase aktif mengeluarkan toksin yang terakumulasi selama tidur malam. Kopi memperkuat proses alami ini, menciptakan sinergi dengan ritme tubuh. Bagi lansia dengan kondisi ginjal atau hati yang sudah terganggu, konsultasi dengan dokter diperlukan sebelum meningkatkan konsumsi kopi. Meskipun bermanfaat untuk detoksifikasi, kafein tetap harus dimetabolisme oleh organ-organ ini, yang bisa membebani sistem yang sudah melemah. Kopi juga mendukung mikrobioma usus yang sehat, aspek penting dalam detoksifikasi holistik. Bakteri baik dalam usus membantu memecah toksin sebelum diserap ke aliran darah. Serat dan polifenol dalam kopi berfungsi sebagai prebiotik, memberi makan bakteri menguntungkan ini. Dr. Sarah Brewer, pakar detoksifikasi, merekomendasikan kombinasi kopi pahit dengan rutinitas detoks sederhana seperti minum air lemon hangat di pagi hari atau mengonsumsi makanan kaya serat.
Pendekatan terintegrasi ini menciptakan sistem detoksifikasi komprehensif untuk tubuh lansia. Kesimpulannya, secangkir kopi pahit dapat menjadi bagian integral dari strategi detoksifikasi alami bagi lansia. Tanpa prosedur ekstrim atau suplemen mahal, minuman sederhana ini membantu tubuh membersihkan diri dari dalam, mendukung organ-organ detoksifikasi yang mulai melemah seiring usia. Perjalanan kita melalui 7 fakta mengejutkan tentang kopi pahit untuk lansia telah mengungkap potensi luar biasa dari minuman sederhana ini. Dari melindungi otak hingga menjaga jantung, memperlancar pencernaan, meningkatkan mood, mencegah diabetes, dan mendukung detoksifikasi, kopi pahit menawarkan manfaat komprehensif. Kunci untuk mendapatkan semua manfaat ini terletak pada cara konsumsi yang tepat. Pilih kopi berkualitas, minum tanpa gula berlebih, batasi pada 1-2 cangkir per hari, dan konsumsi di waktu yang optimal. Dengan pengetahuan ini, Anda dapat menjadikan secangkir kopi pahit sebagai sekutu kesehatan di usia senja, bukan sekadar pengusir kantuk. Jika Anda menikmati informasi berharga dalam video ini, jangan ragu untuk memberikan like, tinggalkan komentar tentang pengalaman Anda dengan kopi, dan bagikan kepada orang-orang tersayang. Jangan lupa subscribe ke channel Sehat dalam 2 Minggu, untuk mendapatkan update konten kesehatan bermanfaat setiap hari. Bersama-sama, kita bisa menikmati hidup sehat dan berkualitas di usia senja.